Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan saya saudara ya kalau begini ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam kehidupan saya pribadi dan saya percaya juga dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kemurahan Dia. Pada saat ini saya diberikan kesempatan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk melayani. Kali yang pertama dalam pelayanan ini saya berdiri di ibadah Minggu Raya. Haleluya. Sedikit agak grogi saudara, karena saya menghadapi Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah, kalau pengajaran mereka dalam kehidupan dalam setiap jemaat yang di tempat ini seperti dosen gitu ya, untuk memberikan pengertian dalam kehidupan kita agar supaya kita lebih dewasa rohani. Amin. Haleluya. Kalau misalnya mau dipikir saya ini siapa sih, ya kan, hanya novel saja. Saya masih muda, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan memanggil saya menjadi seorang hambanya. Tidak sedikit rintangan yang saya hadapi dari tahun 2015 saya tamat sampai saat ini, tapi semuanya karena saya bertahan pada saat ini bukan karena saya gagal, bukan karena saya pintar, bukan karena saya pintar ngomong, bukan saya karena saya, tetapi semuanya karena Tuhan dalam kehidupan saya. Lama saya bergumul untuk bagaimana saya melayani lagi saudara. Sebelum kita masuk ya, biar saya agak lama ngilangin ini lagi. Saya udah lama bergumul dalam pelayanan. Sekitar beberapa tahun baru Tuhan jawab untuk pelayanan di tempat ini. Kalau misalnya untuk kenapa nggak bantu pelayanan orang tua, saya lebih baik saya di luar. Karena kalau di tempat orang tua itu zona aman. Karena tempat sendiri. Jadi saya bergumul untuk bagaimana saya melayani di luar. Puji Tuhan, di tempat ini saya ditaruh menjadi seorang pengerja untuk membantu pelayanan daripada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan tetap dukung saya dalam doa keluarga saya agar supaya tetap lagi dibentuk lagi karakter di tempat ini. Dan puji Tuhan juga tahun ini juga suami saya akan menyusul saudara. Puji Tuhan, semuanya itu karena Tuhan. Apa saya mau perkenalkan diri lagi nggak? Nggak usah lah ya, udah tahu kan si mental ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat ini sudah tidak asing lagi saudara. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya di Ibrani adalah nasihat dan doa selamat. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Saya memberi tema pada saat siang hari ini, tujuan utama kita hiduplah berkenan kepada Tuhan. Amin. Di dalam ayat ini, dalam Ibrani pasal 13 ini, di sana dimulai dari ayat pertama dikatakan adalah peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Saudara-saudara, untuk mengatakan bagaimana kita memelihara kasih ini, itu sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ada amin? Benar nggak? Sangat mudah diucap, tapi sangat sulit untuk kita lakukan, untuk bagaimana kita benar-benar mengasihi sesama kita. Nah, di sini nasihat daripada penulis daripada kitab Ibrani ini untuk bagaimana kita mengajarkan kehidupan kita untuk tetap berkenan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nasihat ini dan pasal ini diawali dengan kasih. Poin yang pertama, tujuan utama kita hidup berkenan kepada Tuhan harus seperti apa?
Poin yang pertama adalah mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan sendiri. Amin. Mudah, seperti saya bilang tadi, mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk kita lakukan, saudara. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana? Kita harus saling mengasihi sesama kita. Gampang kali kita ngomong mengasihi, tapi kembali lagi saya ucapkan berulang-ulang kali, ini yang harus kita lakukan. Berusaha. Mungkin saat ini juga saya juga lagi mengalami bagaimana proses berusaha untuk bagaimana tetap terus mengasihi orang yang menghina kita, memfitnah kita, apapun itu. Haleluya. Karena yang akan dampaknya ada dalam kehidupan kita sendiri kalau kita mau mengampuni. Amin. Karena itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengasihi? Agar supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Saya ingin percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan, kalau misalnya dibilang tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, itu ayat-ayatnya pasti sudah di luar kepala kita. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Itulah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya dia bilang, saya mau mengasihi saudara-saudara. Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus sendiri. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Yang bersalah siapa? Saya dan saudara. Tetapi yang disalahkan siapa? Tuhan Yesus. Kita diperbaharui kehidupan kita. Kita dibentuk kehidupan kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tanpa kasih, kalau misalnya kita tidak mengikuti daripada teladan daripada Kristus dalam kehidupan kita, tanpa kasih kita adalah orang yang sombong, kita adalah orang yang angkuh, dan orang yang angkuh itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Melainkan orang yang rendah hati, yang mau menundukkan dirinya kepada Tuhan, menundukkan diri dalam lingkungan kita, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita katakan di sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tujuan utama kita berkenan kepada Tuhan seperti apa? Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Memang sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit dilakukan. Tetapi kita harus berusaha untuk melakukannya, saudara. Jika kita tidak bisa mengasihi sesama kita, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Jika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita, artinya sudah ada jawabannya. Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Ketika kita bisa mengampuni, mengasihi sama kita, yakin mempercayai saudara, setiap kesalahan kita, kecewa Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita bayar harga dan lihat apa yang akan terjadi. Kehidupan kita, keluarga kita, perekonomian kita, apapun itu, Tuhan akan pulihkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat yang 13 ini di Ibrani tadi, ayat 13 dikatakan begini. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya. Ini adalah kata ajakan, saudara. Marilah kita pergi di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Di sini daripada surat ini, penulis ini dikatakan untuk bagaimana kita keluar perkemahan. Perkemahan itu apa? Hal-hal yang duniawi. Kita harus meninggalkan hal-hal yang lama dan lihat bahwa di sana ada Tuhan yang menanggung kehinaan itu. Tuhan memperkorbankan kehidupannya hanya untuk saya dan saudara. Amin. Sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita harus mengingat bagaimana
kembali lagi kasih yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Ayat 13 katakan yang seperti saya bilang tadi, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kita harus menanggalkan setiap duniawi itu, setiap kedagingan itu. Untuk bagaimana apa? Kita harus tahu memikul salib. Amin. Seperti pujian yang sangat-sangat memberkati saya. Lagu Ibu Gembala bawakan lagu akan kupikul salib, cukuplah kasih setiamu. Itu sangat-sangat memberkati saya, saudara. Ketika pada waktu itu saya mengalami bagaimana pembentukan karakter saya lagi dibersihkan oleh Tuhan, lagi dibentuk lagi untuk bagaimana saya dipersiapkan untuk pada hari ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, mungkin sangat-sangat kalau saya bilang sangat sulit saya mau meninggalkan. Bagaimana kita meninggalkan karakter yang sudah mendarah daging, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini tujuan utama kita, saya percaya semua kita di sini adalah orang ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tujuan utama kita saat ini adalah mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita harus mau meninggalkan hal-hal duniawi. Karena apa? Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, dan yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Di sini, saudara, dalam Kolose ini perikopnya adalah manusia baru. Kita harus menanggalkan setiap sifat-sifat. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sangat sulit, sangat sulit. Tetapi ketika kita berjalan dalam Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan bagaimana kita untuk berubah, agar supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Nah, orang kalau misalnya kita tidak mau mematikan kehidupan sifat-sifat duniawi, ya seperti yang dikatakan di sini di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan itu berbentuk dalam, kalau misalnya kita lihat bagaimana, kalau saya jauh-jauh tentang uang, banyak orang serakah gara-gara uang. Amin. Banyak orang serakah, banyak orang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena uang. Di sini firman Tuhan juga mengingatkan kita, saudara, bagaimana di dalam Ibrani tadi mengingatkan kita, kalau misalnya kita lihat di dalam ayatnya pasal 13 ayat kelima dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Amin, saudara. Apalagi seorang ibu-ibu ya, buka kulkas kosong, dalam pikiran kita apa? Khawatir. Benar kan? Khawatir. Kalau suami saya bilang begini, kalau dulu saya sering begini,
aduh Bung Andre gimana ini gini, kulkas kosong ini. Bung Andre kasih itu sama saya begini, jangan karena makanan kita ribut. Dia bilang begitu. Disitu saya ditegur saudara. Disitu saya ditegur. Maka dari sekarang jadi dia seperti kasih seharusnya saya menolong dia sebagai seorang istri, menjadi penolong dari suami. Kalau suami saya complicated, asik, bener gak tuh? Komplit ya saudara, sempurna ya saudara. Jadi dia seorang penolong, seorang kepala, seorang apa namanya, penyabar juga saudara. Aduh kasihan Bung Andre itu. Pokoknya ya puji Tuhan ya, saya diberikan suami karena Tuhan tahu saya ya. Puji Tuhan. Jadi saya selalu diingatkan oleh suami saya untuk bagaimana tetap bersyukur apa yang ada. Seperti tadi malam suami saya bilang ini, lapar nggak? Oh goreng nasi goreng ya. Jadi digoreng lah sama dia. Nah karena saya orangnya kalau misalnya mau makan harus ada cabai gitu. Kalau nggak ada cabai tuh kayaknya kurang complicated. Gitu ya. Puji Tuhan. Nah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jangan serakah. Amin. Karena orang yang menjadi hamba uang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena agar segala kejahatan adalah fulus mulu ya. Ampun dah. Fulus lagi. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Ya, jangan serahkan tentang bagaimana tentang hal yang namanya uang. Uang ini sangat kita butuhkan, tapi dia juga bisa menjatuhkan kita. Dalam apa? Seperti firman Tuhan tadi dikatakan uang adalah akar dari segala kejahatan, setiap dosa. Orang kalau misalnya nggak ada uang, orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti dia sudah membobol. Ya membobol apa aja, ya kan? Rumah orang kah, pejabat aja bisa membobol. Amin. Maka dari itu saya akan percaya setiap kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang selalu mengucap syukur apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah janji dalam setiap kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal 13 tadi ayat ke-5 dikatakan, aku ini adalah huruf besar, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan saya. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Jadi jangan khawatir tentang bagaimana tentang uang, asalkan kita mau bekerja. Amin. Poin yang kedua, tujuan utama kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat ke-15 dikatakan begini, sebab itu, ini kata ajakan lagi saudara-saudara, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam kita memuji Tuhan, otomatis kita harus pikiran kita harus kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan karena untuk memamerkan bagaimana suara kita bagus kah? Itu tidak, itu di hadapan Tuhan. Tidak Tuhan tidak memandang suara kita, saudara. Tetapi Tuhan memandang pikiran dan hati kita, konsentrasi kepada Tuhan sendiri, memuji Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jika kita kalau misalnya menyanyi pujian, konteksnya pujian akan nama Tuhan, tetapi untuk menyombongkan diri kita sendiri, menunjukkan diri kita sendiri bahwa nih, lihat nih suara saya ini bagus, ya kan? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Di dalam
Di sini firman Tuhan dikatakan kita harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Pada zaman dahulu, saudara, di PL Perjanjian Lama, kalau kita datang di bait suci dalam kebudayaan bangsa Israel, kita harus membawa korban. Kita harus menyembelih sapi, menyembelih, ribet ya pokoknya. Tapi kita di sini bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Hanya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan tidak banyak cengkunenya. Tuhan tidak mau kehidupan kita harus beli kerbau gitu kan, harus beli sapi, kambing, domba untuk persembahan korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan, korban apalagi penghapus dosa. Saudara-saudara, kita saat ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Dialah anak domba Allah yang sempurna untuk saya dan saudara. Kita sudah ditebus dosa kita yang menjadi kesalahan kita yang seharusnya kita tanggung, tapi ditanggung oleh Kristus Yesus. Amin. Ditanggung oleh Dia sendiri. Nah, ketika kita bisa mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, akan ada pemulihan, saudara. Amin. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Janjinya kita lihat dalam ayat Yeremia pasal yang ke-33. Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-11. Yeremia, apabila ya, di sana dia. Yeremia 33 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Titik. Dikatakan di sana, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita, saudara. Ketika kita mempersembahkan korban pujian syukur kita kepada Tuhan, dengan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan, apapun yang menjadi problem kita, Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan pulihkan semuanya seperti janji firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan perekonomian kita. Yang kita percaya, Tuhan akan pulihkan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, saudara, Tuhan akan pulihkan. Rumah tangga kita, Tuhan akan pulihkan, saudara. Amin. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka dari itu, seperti yang firman Tuhan katakan, bagaimana betapa pentingnya kita untuk tetap terus mengandalkan akan Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk tetap terus mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Jangan jadi sombong, saudara. Jangan jadi, saya rajin ke gerejanya, saya rajin kasih perpuluhan, saya rajin kalau misalnya persembahan saya itu senilai begini-begini. Itu sudah sombong, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, seperti mengembalikan perpuluhan itu dengan apa? Hati kita, pikiran kita, untuk bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan sendiri. Ada amin? Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, saudara. Bukan, orang kaya yang di firman Tuhan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini itu, gini. Saya mungkin rajin ke gereja. Dia di gereja itu kalau persembahan mungkin sekian ratus, sekian juta, dia memberikan perpuluhan sekian puluhan juta. Tetapi kehidupannya dia lebih fokus ke hartanya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bicara begini, jualah hartamu dan ikutlah aku. Apa kata orang kaya itu, saudara? Dia tidak melakukan. Saya bersyukur jemaat-jemaat Tuhan di sini ada jemaat-jemaat Tuhan yang militan. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang betul-betul mau diproses. Benar-benar jemaat Tuhan yang kuat. Kalau mau dipikir, saudara ya, khotbah Bapak Gembala Ibu Gembala sangat keras.
Amin. Tetapi saudara, itu untuk apa namanya? Untuk mengubah hidup kita. Bukan segala bukan karena apa-apa, tapi semuanya karena untuk kita. Kalau kita mau makan yang manis-manis, donat aja ya kan, permen aja, diabetes. Diabetes ya elah, dead lah dia. Jadi kita harus mau ketika diberikan makanan yang keras, kita harus terima. Amin. Protein yang bagus itu adalah daging alot si sapi. Itulah yang penting. Amin. Untuk bagaimana apa? Kita kuat. Dan juga di kehidupan nanti, kemudian nanti, ketika pada saat Tuhan datang, kita sudah kuat. Apapun proses dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi jemaat yang kuat dan tidak lagi jemaat yang pelin-pelan, saudara. Kenapa? Karena kita sudah diberikan makanan-makanan yang dewasa. Artinya kita sudah menjadi jemaat yang dewasa rohani, bukan lagi anak yang maunya bubur. Haleluya. Tapi kita di sini adalah jemaat-jemaat yang dewasa. Maka dari itu, ketika kita memiliki tujuan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, saudara, kita harus memberikan pujian, korban syukur kepada Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Bibir kita, hati kita, pikiran kita harus sinkron. Kepada siapa? Fokus kita harus kepada Tuhan. Amin. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-16 di Ibrani tadi. Ibrani pasal yang ke-13 tadi. Dikatakan begini. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kita seperti tadi yang awal dari ayat ini, peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Ujungnya ini, saudara. Janganlah kamu lupa berbuat baik. Kasih itu menopang kita untuk tetap berbuat baik dalam kehidupan lingkungan kita. Amin. Di sini dikatakan dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah sendiri. Jadi artinya kita harus berdampak, saudara. Kita harus bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi kita adalah garam. Kita bukan jadi garam lagi, bukan jadi garam, tapi firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Artinya kita harus bisa menjadi dampak dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara. Lingkungan kita harus berdampak. Dampaknya apa? Ini berbuat baik dan memberikan korban-korban, itulah yang berkenan kepada Allah sendiri. Amin. Nah, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu juga bukan hal ketika kita memberikan korban, kita beri bantuan, tapi hanya untuk kita biar supaya kita dipuji. Bukan itu, saudara. Yang Tuhan mau adalah ketika kita memberikan korban, berbuat baik pada sesama kita, itu karena kecintaan kita kepada Tuhan. Amin. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar supaya apa? Kita menjadi mempelai wanita yang sempurna di hadapan Tuhan, dan kita adalah gereja yang sempurna. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Itulah nanti yang akan diangkat pada saat Tuhan datang kali yang kedua. Kita akan dijadikan sebagai mempelainya Tuhan Yesus. Amin. Mempelainya Tuhan, untuk bagaimana kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bibir kita juga harus bisa memuliakan Tuhan, seperti yang di ayat 16 tadi katakan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi seseorang ketika memberikan korban kepada sesama kita hanya karena untuk kita dipuji, saudara. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi melainkan kita melakukannya sesuatu itu karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Milikilah tujuan hidup untuk bagaimana kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Banyak memang masalah, banyak problem yang akan kita hadapi, saudara. Tuhan izinkan, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karena setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara, itu pencobaan yang biasa. Maka dari Tuhan katakan juga dalam firman Tuhan, pikulah kuk yang kubasah karena enak rasanya. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Dia disalib hanya untuk saya dan saudara. Apalagi yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan bukan karena kita menunggu Tuhan akan perhitungkan semuanya. Tetapi kita melayani Tuhan karena kecintaan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, saudara. Haleluya. Hidup kita terus tetap berkenan kepada Tuhan, sebab Tuhan mau kita menjadi seorang mempelainya Tuhan, gereja Tuhan yang sempurna. Dan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita juga, ketika kita dalam proses apapun itu adalah pembentukan karakter kita dalam kita melihat akan Tuhan. Ingat Ayub, saudara. Dia diproses oleh Tuhan, dia diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan cobaan itu. Hartanya diambil, dia diberikan penyakit yang sangat menjijikan. Tetapi sampai istrinya mengatakan begini, kutukilah Tuhan Allahmu. Apa yang dikatakan Ayub? Masakan cuma hal yang baik yang kamu mau, yang buruk tidak. Saudara-saudara, kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak terbatas. Amin. Yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kenapa Tuhan begini, Tuhan izinkan, saudara. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Itu, saudara, untuk memproses kehidupan kita, untuk dibersihkan lagi karakter kita. Karena di dalam firman Tuhan katakan, orang yang berbuah itu adalah orang yang harus dibersihkan. Orang yang berbuah itu adalah orang yang akan terus dibentuk oleh Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan menjadi kering, akan dibakar, saudara. Akan dibakar dan menjadi apa? Abu. Tapi setiap kita, perumpamaan ini, ketika kita di luar Tuhan, kita akan dibakar selama-lamanya. Bukan seumur hidup sih, selama-lamanya dalam siksaan api neraka itu. Ketika kita tidak mau mengalami proses itu. Maka dari itu, saudara, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tetaplah mempunyai motivasi untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan.